Kita semua, apa kabar Bapak Ibu siang ini? Yang jawab luar biasa. Gede lagi Pak, tinggi lagi Pak. Oke, pagi hari ini saya diminta untuk berbagi dari buku keempat saya, Sukses Mulia. Tapi biasanya kalau kita ada inspirasi mendengarkan seminar, apa yang terjadi? Ngantuk. Supaya nggak ngantuk, saya punya obat anti ngantuk. Mohon dengan segala hormat bisa berdiri semua sekarang. Kurang power ya. Ini kasih tahu mic kurang ke sini. Pakai mic aja, pakai mic. Pakai mic aja kalau ini. Apa dimatiin? Nanti saya kasih mic aja. Iya. Kasih mic aja. Cari di depan, di depan. Sekarang mohon tangannya diturunkan di pundak temannya di depan. Siapa tahu setelah pensiun nanti bisa membuat usaha bisnis pijet plus ya, plus musik dan plus goyang. Oke, hari ini saya ingin tahu berbagi dari buku keempat saya, tapi sungguh tidak sopan mau berbagi ilmu dulu. Nah, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, ini nama saya Jamil Azaini, nama asli saya Jamil. Jamil itu dari bahasa Arab, artinya indah, cantik, tampan. Ya. Karena dulu waktu ibu saya hamil dia ingin lahir perempuan, karena kakak saya laki-laki. Nama yang disiapkan semua perempuan, begitu lahir, lo kok laki. Maka bapak dan ibu saya diskusi bagaimana supaya kesannya tetap perempuan. Ketemulah kata Jamil yang artinya indah, cantik. Kalau tampan itu tampan dari saya, dunia kaya. Ya. Azaini itu pemberian dari ANTP tahun 98 saya dikontrak ANTP Komisi Talkshow. Begitu makanya pertama kali ditanya, mohon maaf Pak, nama lengkapnya siapa? Jamil. Kalau itu kami sudah tahu Pak. Nama lengkapnya Jamil. Cuman Jamil Pak. Mohon maaf Pak, kalau namanya Jamil doang itu nggak menjual Pak. Itu kayak nama orang Jawa, Paijo Parno Paino. Mohon maaf Pak, orang Jawa sini
Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, 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 dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu hobinya jalan-jalan. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu kebanyakan. Jawa jalan-jalan wae, Padang pandai datang. Ada orang Padang? Mana? Kalau ada saya kasih buku saya dengan catatan bisa menjawab pertanyaan saya, Pak. Tolong bacakan Pancasila versi bahasa Padang. Pancasila. Siap. Berarti ini pada gabungannya. Saya dapatnya waktu pernyataan dari Pak Bogor dulu. Bunyinya begini. Pancasila. Cie. Bintang Basagi Limo. Dua. Rantai sepedo. Tiga. Baringin tuo. Ampek kerbau beliaran kita. 5 kali 5. Limo, padi makanan kita, kafe pembalut wanito. Padang itu pandai dagang. Orang Padang dalam seluruh bisnis jago, dan tidak ada dalam sejarah orang Padang jadi atlet, apalagi jadi pembalap mobil. Karena setiap dia ikut balapan mobil, di setiap tikungan dia berhenti. Kayaknya cocok buka warung Padang dulu. Jawa jalan-jalan lain, Padang pada dagang, Batak banyak taktik. Ada orang Batak? Kata teman saya begini, Bang, kalau kau naik bis dari Padang mau ke Aceh, kemudian kau tertidur, ingin tahu apakah sudah tahu Medan sudah lewat atau belum? Gampang caranya. Begitu kau terbangun, jam tangannya hilang, berarti Medan sudah lewat. Jadi hati-hati jam tangannya. Tapi yang paling saya suka dengan orang Batak itu apa? Ya, orang Batak itu orangnya terus terang, orangnya ceplas-ceplos. Saya pernah jadi relawan di Aceh, transit di Medan 4 jam karena terlalu banyak yang transit, toiletnya antri. Di depan saya ada orang Batak. Karena nggak tahan, akhirnya dia masuk toilet perempuan. Begitu masuk toilet perempuan, ditegur sama ibu-ibu, Pak, maaf ini buat perempuan. Maka orang Batak itu otomatis menjawab, punya saya juga buat perempuan. Jawa jalan-jalan, Padang pendagang, Batak banyak taktik, Manado menang nampang doang, Sunda suka daun. Makanya orang Sunda pasti tengah hutan hidup ya, semua daun dimakan. Tapi kalau dilihat di ijazah nama saya hanya jamin. Saya S1 S2 saya selesaikan di IPB, Institut Pertanian Bogor. Sehari-hari saya full ngajar di IPB. Saya dosen pasca sarjana di IPB. Saya juga membina usaha kecil. Ada 135 usaha kecil yang saya kenal. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah akhir 2011 kita konsolidasi di Jakarta. Total asetnya sudah 3,1 triliun, lumayan ya. Dan saran saya bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau belajar bisnis dari sekarang, jangan pas MVP baru pensiun baru mau belajar bisnis. Pas mau pensiun, bisnis lele ke partai ya. Bisnis cacing mati semua. Bisnis jangkrik bangkrut ya. Dan akhirnya terakhir muring-muring. Jangkrik banget. Kalau Anda punya tetangga yang tidak mampu, boleh dikirim ke pesantren saya. Saya punya pesantren wirausaha gratis selama 1 tahun di Klaten, Jawa Tengah. Dan Anda tahu siapa yang punya lokasinya? Yang punya lokasinya adalah pensiun dari PLN, yaitu Pak Sudagio. Tepuk tangan dulu buat saya. Saya sudah menulis 4 buah buku. Buku pertama saya di Leadership, alhamdulillah sudah cetakan ke-12, jadi termasuk buku bestseller di Gramedia. Dan saya senang karena buku ini tahun lalu diterbitkan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Betul. Di Malaysia juga bestseller. Sebelahnya buku kedua saya, Menyemaikan Meres Bisa Semulia. Ini cuplikan perjalanan hidup orang yang saya termasuk perjalanan hidup saya. Saya dulu anak orang miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Waktu SMP saya jadi dia sendiri. Waktu SMA setiap hari saya sepeda 46 kilo. Dan waktu saya kuliah di IPB dulu saya jualan koran. Dan saya menghemat hidup saya. Waktu saya kuliah di IPB dulu saya tidurnya di mes. Masjid jadi gratis.
Dan saya makannya jam setengah 1 siang. Itu gabungan makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanya kalau anak saya dari usia waktu kuliah bilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering tinggal pulang sama kentut. Kalau Bapak kentut tulangnya rontok. Dan aja ditanya sama ibunya, Mama, apa yang menyebabkan Mama mau sama Bapak? Bapak ini jelek, kurus lagi. Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan pilihan terberat yang pernah Mama ambil itu menikahi Bapak Al. Seperti kalian ada di sini ya. Yang ketiga, buku Tuhan inilah proposal hidupku. Alhamdulillah dasar juga filosofinya sederhana. Untuk membuat acara seperti ini perlu proposal. Acara yang berlangsung berapa lama? 2 hari. Untuk acara 2 hari saja kita buat proposal. Kenapa untuk hidup kita yang mungkin lebih dari 60 tahun kita tidak pernah membuat proposal? Apakah kita mengira bahwa acara 2 hari ini lebih hebat dibandingkan hidup kita? Jadi saran saya pulang dari sini buat proposal dulu. Gak tahu caranya? Beli bukunya. Kalau saya dari dulu terbiasa buat proposal hidup. Waktu dulu proposal hidup saya sederhana. Kalau besar nanti saya ingin menjadi insinyur pertanian. Rumah saya besar, di dalam rumah itu ada mobil jeepnya. Istri saya nanti cerita rambutnya panjang seperti bidadari dalam cerita Jakarta. Tulisan saya di Lampung Pos, saya menjadi terkenal pesona kamera saya pesawat dan saya bisa memberangkatkan haji ke orang tua saya. Dan alhamdulillah semua yang saya tulis itu tercapai, kecuali 2 yang tidak tercapai. 1, sembarangan. Istri saya cantik, Pak. Ya. Istri saya itu blasteran, bapaknya Belanda, ibunya Cina. Coba Anda bayangkan, hidungnya hidung Belanda, kulitnya kulit Cina. Pokoknya cakep banget. Bener istri, tapi istri yang rambutnya panjang. Dulu pikiran saya waktu kecil kalau rambutnya panjang dibelainya itu lama. Sekarang cuma gini, sayang. Dan agak keriting lagi, saya. Yang kedua yang tidak tercapai adalah tulisan saya dimuat di Lampung Pos. Kenapa? Karena sampai sekarang saya tidak pernah kirim tulisan ke Lampung Pos. Tapi sudah ratusan kali tulisan saya dimuat di Kompas, di Republika, dan di berbagai majalah dan koran yang lain. Dan begitu sudah menikah, saya buat proposal lagi, saya ketik, saya kasih istri saya. Cintaku, tolong dibaca. Apa ini Mas? Proposal hidupku. Kamu orang paling dekat sama aku. Baca kalau sudah beri masukan. Baik Mas, dia baca. Selesai baca dia nangis. Ma, kenapa nangis? Aku sudah baca proposal hidup Bapak. Loh, kenapa nangis? Aku takut semua yang tertulis di sini terrealisasi. Terus nanti kalau semua yang tertulis terrealisasi, aku takut gak bisa ngimbangi Bapak. Terus nanti kalau aku gak bisa ngimbangi Bapak kawin lagi. Akhirnya dia nangis, saya kasih dada sebelah kiri. Kenapa? Karena memang saya sudah janji sama istri saya. Dada sebelah kiri ini spesial untuk Mama. Yang kanan dia gak nanya ya. Makanya kalau istri saya nangis, saya kasih dada sebelah kiri. Entah sudah berapa liter air mata di sini. Kalau dia mau geser ke kanan, saya geser ke kanan. Jadi yang kanan ini masih ada peluang. Ya. Begitu nangis rendah, oke Mak? Oke. Apa masukannya Mak? Kayaknya yang ini terlalu ambisius ya. Oke. Ya ini kali Bapak bisa kamu debatnya lama. Karena waktu itu saya masih pengantin baru, rumahnya masih kontrak 1 kamar, tidurnya di atas karpet, dulu kasur saya belum sanggup. Tapi di dalam proposal itu saya sudah menulis, saya ingin punya 9 perusahaan dengan total karyawan minimal 999 orang. Kata istri saya nggak mungkin, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya 7 perusahaan. Tinggal 2 lagi. Itu kan target saya usia 60 tahun. Sekarang saya baru 43 tahun. Oke. Begitu istri saya sudah memberi masukan, saya kasih mertua saya. Pak, tolong dibaca Pak. Apa ini proposal hidup saya Pak? Mau diajukan kemana? Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Tolong baca Pak. Kalau sudah beri masukan, baik ya baca. Selesai baca saya datangin. Sudah dibaca Pak? Sudah. Apa masukannya Pak? Mertua saya cuma manggul-manggul. Bapak memang tidak salah pilih menantu. Itu jawaban yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Karena masalah Pak. Akhirnya pulang saya print, saya kasih orang tua saya, kakak saya, saudara saya, teman baik semua saya kasih. Setelah semua memberi masukan, saya ingin lagi saya print dan saya kumpulkan uang. Begitu uang sudah terkumpul, sebagai seorang muslim saya pergi umroh. Proposalnya saya bawa umroh supaya di sana doanya nggak perlu panjang-panjang. Cukup bawa proposal. Di depan Ka'bah doanya seperti ini. Ya Allah, inilah jalan hidup yang akan saya tempuh. Lengkapnya ada di sini. Loh kan dia maha tahu ya, suruh baca sendiri aja. Kalau dengan ini kau semakin menyintaiku, bantu aku. Kalau dengan ini keberadaanku memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarku, bantu aku. Tapi kalau dengan ini kau perlukan kepadaku, keberadaanku membebani orang-orang yang menyintaiku.